Saya kembali ke Pak Ismail Haji Ali. Pak Ismail, ini kalau dilihat Pemkot Makassar sudah mensosialisasikan 2 perwali terkait dengan yang melanggar protokol COVID, contohnya tidak mengenakan masker harus didenda mulai dari angka Rp100.000 hingga Rp20 juta. Bisa dijelaskan secara rinci detail-detailnya, Pak Ismail? Iya, terima kasih ya Adinda Ade. Jadi memang pemerintah kota dalam rangka penanganan COVID ini itu telah menetapkan 2 peraturan wali kota ya. Jadi kalau tadi disebut perda ya, kalau memang dibutuhkan ke depan ya, saya kira ini bisa menjadi usulan kita ke DPR untuk menjadi perda nanti. Tapi untuk saat ini kita kemarin dengan Perda 36, saat ini kita buat lagi Perda untuk lebih mempertegas lagi bagaimana penanganan COVID di Kota Makassar, yaitu Perda nomor 51 tahun 2020, itu tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, Perda yang kedua yaitu Perda nomor 53 perwali nomor 53 peraturan wali kota, maksud saya nomor 53 tahun 2020, itu tentang pedoman penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pernikahan, resepsi pernikahan dan pertemuan. Jadi itu 2 perda. Nah, itulah yang menjadi strategi kita, bagaimana pemerintah kota bersama seluruh tim gugus tugas. Kalau saya bicara tim gugus berarti termasuk unsur keamanan, di sini ada TNI, ada Polri, dan pelibatan tentu elemen-elemen masyarakat yang terkait dengan bagaimana bisa memutus mata rantai COVID-19 di Kota Makassar. Nah, memang di Perwali nomor 51 itu kalau kita lihat ada 5 ruang lingkup yang diatur. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan perwali sendiri. Terus kita ada monitoring atau monet dan sanksi. Nah, selain itu ya mungkin forum ini juga atau acara ini ya sebagai bagian daripada sosialisasi, dan tentu diharapkan bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi, dan yang terakhir yaitu masalah pendanaan ya. Tentu dalam pelaksanaan penegakan perwali ini dibutuhkan tentu biaya ya. Nah, tadi sudah disebutkan Ade bahwa memang di perwali ini kita kalau perwali-perwali sebelumnya itu kan tidak mengatur tentang sanksi denda. Sebelumnya kan paling sanksi ringan, berat, itu tahapannya kan. Ya, kali ini kita berikan bahwa kalau setiap orang melanggar ketentuan bagaimana diatur dalam perwali 51 ini, maka dia didenda administrasi paling tinggi, paling banyak itu 100.000. Itu orang per orang. Ya, tentu di dalam situ sudah diatur ada tahapannya lagi. Ada tahapan teguran lisan, teguran tertulis, ada kerja sosial, kebersihan fasilitas umum, dan tentu dendanya juga yang menyiapkan masker 10 lembar untuk dibagikan kepada masyarakat. Jadi di dalam itu dari sanksi administrasi untuk setiap orang itu diberikan semacam ya denda lah. Bagaimana orang bisa menjadi ada efek jerah ya, untuk membuat orang berhati-hati di dalam kalau melakukan aktivitas di ruang-ruang publik ya di dalam Kota Makassar ya. Nah, untuk pelaku usaha itu dikelompokkan lagi ya, kelompok usaha yang ada diatur dalam perwali ini di pasar rakyat, ada warung makan, pedagang kaki lima. Itu juga tahapannya hampir sama dengan perorangan, cuma ini kan karena dia pelaku berarti bicara pendekatannya ya mungkin punya badan usaha atau secara institusi. Itu 300.000. Jadi kalau ada yang tidak patuh pada perwali yang diatur di dalam nomor 51 ini ya tadi. Yang ketiga ada pelaku usaha. Ya tadi setiap pelaku usaha, tapi ada kelompoknya ya yang menjadi penanggung jawab, umpamanya angkutan umum, katakanlah taksi yang seharusnya harus memuat katakanlah 50% penumpangnya dan harus menggunakan masker. Kalau dia tidak patuhi, maka dia bisa dikenakan denda sampai 500.000. Itu di ruang pelaku usaha di
yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara di bidang transportasi. Sementara untuk pelaku usaha atau pengelola penyelenggaraan dan industri yang melanggar ketentuan, itu lebih besar lagi, itu bisa itu dendanya sampai 5 juta. Nah, untuk jadi ada tingkatan-tingkatan ya, seperti untuk terminal, pelabuhan, bandar udara, atau toko pasar modern itu mencapai 10 juta dendanya. Dengan tadi tetap ada tahapan teguran lisan, terus mungkin bisa yang paling ini penghentian sementara kegiatan usahanya. Yeah. Ada yang terakhir itu penyelenggaraan kegiatan yang ada di hotel. Nah ini kan ya kalau orang bilang tingkatannya ini lebih ya menurut kita itu lebih masyarakat yang datang kan pasti lebih mapan lagi ya. Pasti orang-orang beda tadi yang kelompok orang per orang itu 100.000. Nah ini lebih kencang lagi ini sampai 20 juta rupiah. Nah, itu semua dikenakan kalau dia tidak patuh pada apa yang diatur dalam peraturan wali kota yang nomor 51. Nah, seperti juga di Perwali nomor 53 ini, karena kan sudah diatur juga bagaimana masyarakat atau pengusaha juga kalau ada kegiatan-kegiatan seperti pernikahan. Ya, pernikahan itu ya mungkin bisa saja di rumahnya atau mungkin di hotel. Nah, kalau dia di resepsi atau buat pertemuan dan dia tidak patuhi, itu sama dengan tadi yang itu dikenakan sampai 20 juta rupiah. Jadi dia di dalam pelaksanaan yang diatur dalam Perwali nomor 53 itu kita setarakan dengan aktivitas yang dilakukan di hotel. Hanya orang mau nikah, resepsi pernikahan atau buat pertemuan, nah itu disamakan tadi. Jadi ini dua perwali ini memang mengatur. Nah tentunya tujuannya bagaimana bisa meredam, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Jadi selain tadi yang saya sudah sampaikan ada kegiatan swab massal, itu semua tujuannya bagaimana kita bisa memutus mata rantai COVID-19 Kota Makassar. Baik, terima kasih Pak Ismail. Saya ke Prof. Sukri. Prof. Sukri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ismail untuk kriteria yang bisa diberikan sanksi. Ada sanksi perorangan, baik itu secara pribadi maupun instansi. Hingga 20 juta rupiah. Dari denda yang seperti itu, kira-kira pendapat dari Prof. Sukri sudah bisa menjamin efektif bisa mematuhi protokol kesehatan di Kota Makassar, Prof? Silakan. Baik ya, jadi kalau kita bicara tentang perwali atau apapun namanya termasuk Perda, poinnya adalah penerapan. Ya. Poinnya adalah penerapan, poinnya adalah penegakan. Sanksi itu sesungguhnya adalah sebagai alat agar masyarakat taat terhadap penegakan daripada protokol COVID-19 ini. Apa yang saya ingin katakan adalah bahwa bukan soal jumlah ya kalau kita bicara tentang kemarin kita belajar bagaimana sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak taat menggunakan masker awal-awal penularan COVID-19 terutama mereka yang berada di jalan raya. Untuk saya itu cukup bagus. Artinya ada sanksi sosial, ya. Tidak mesti dengan sanksi berupa uang menurut saya. Sepanjang sanksi yang diberikan itu memberikan efek jerah kepada masyarakat, saya kira itu perlu kita apresiasi. Kemarin hanya ada sanksi yang disuruh push up, ada orang sanksi disuruh membersihkan selokan, ada yang berikan sanksi misalnya disuruh cabut rumput. Saya kira ini adalah kreativitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah di dalam rangka penegakan daripada aturan ini. Memang ke depan menurut saya penanganan COVID-19 ini memang harus dilakukan semacam akselerasi dalam pengertian begini. Perwali yang ada saat ini menurut saya mesti didorong menjadi perda.
Artinya adalah bahwa kalau itu ditetapkan oleh DPRD, maka dianggap bahwa permasalahan COVID-19 ini bukan persoalan wali kota saja, bukan persoalan pemerintah kota saja, tetapi ini adalah persoalan daripada kita semua. Dengan ditetapkan oleh DPRD, itu artinya bahwa masyarakat, mereka adalah representasi daripada masyarakat. Jadi kita perlu dorong ke tingkat di DPRD kota. Dan saya kira pemerintah DPRD kota sangat mendukung ya di dalam hal yang namanya percepatan penanganan COVID-19. Kalau ada anggota DPRD ya yang tidak setuju dengan upaya penanganan dengan penetapan perda dan sebagainya, saya kira ini mesti dipertanyakan statusnya sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Dan kalau ada partai yang tidak setuju dengan didorongnya ini menjadi perda, maka saya kira ini punya konsekuensi logis politik juga ke depan. Ya, mungkin perlu kita kampanyekan, misalnya jangan pilih partainya kalau memang dia tidak setuju. Iya. Karena mereka adalah representasi rakyat. Ya. Nah, kalau ini dianggap bukan masalah bagi mereka kan dipertanyakan sebenarnya, ya kan? Jadi menurut saya Pak Ismail, ke depan ini Pak tidak perlu menunggu waktu Pak, kita dorong ini menjadi perda, sehingga ini persoalan menjadi persoalan rakyat, persoalan wali kota, persoalan DPRD. Saya khawatirnya ini hanya persoalan wali kota, bukan persoalannya DPRD. Tapi kalau kita uji coba lewat dengan penetapan perda, itu artinya bahwa ini adalah masalah kita bersama. Sehingga apa yang dilakukan Pak Wali Kota di lapangan di dalam rangka penegakan perda ini, itu adalah karena kebutuhan dan keinginan rakyat itu sendiri. Bahwa ada sanksi yang diberikan 100.000, ada sanksi yang diberikan 200.000 misalnya, bukan karena keinginan Pak Wali Kota dalam rangka penegakan COVID-19 ini. Tetapi ini karena keinginan rakyat secara keseluruhan di dalam rangka bagaimana menangani COVID-19 di Makassar dan di Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Saya kira begitu, Mas Ade. Baik, terima kasih Prof. Sukri. Saya ke Pak Husni Tamrin. Pak Husni, tadi sudah didengar juga dari Pak Ismail, Prof. Sukri tentang perwali ini. Nah, kalau dilihat dari angka peningkatan kasus positif COVID-19 di Sumsel atau di Kota Makassar, ini mungkin kalau perwalinya ini berjalan dengan baik bisa ditekan. Tapi yang dari daerah sendiri, contoh saya daerah kabupaten di luar dari Kota Makassar kan biasanya ada pasien positif di sana, dibawanya ke Makassar, dirawatnya di Makassar, jadi terjadi penumpukan juga di Kota Makassar. Nah, kalau seperti ini, Pak Husni seperti apa nanti ke depannya? Silakan. Iya, jadi saya kira kebijakan Pak Gubernur kemarin adalah bagaimana Makassar sebagai pusat pelayanan COVID ya. Ya. Nah, jadi dihimbau kepada kabupaten kota di daerah untuk setiap penderita COVID dibawa ke Makassar. Okay. Ketika dia simptomatik, bergejala itu dibawa ke rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai pusat perawatan. Tapi kalau dia tanpa gejala, dibawa ke wisata duta COVID di hotel untuk dirawat. Ini tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka memutuskan mata rantai penularan. Kan kasihan kalau gara-gara satu orang dirawat di rumah sakit di kabupaten, itu bisa menulari tenaga kesehatan di kabupaten. Ya. Bisa menulari keluarganya. Ini sebenarnya yang keinginan kita, pemusatan. Ya, dampak lainnya adalah sebenarnya mensterilkan kabupaten. Mensterilkan, sehingga aktivitas masyarakat untuk persoalan ekonomi bisa jalan di kabupaten tersebut. Nah, yang penting saya katakan sekarang, permasalahan sekarang sesungguhnya adalah Makassar ini epicentrum. Yeah. Makassar epicentrumnya. Nah, jadi menurut saya 80% persoalan ada di Makassar. Kalau kita selesaikan Makassar, maka selesai di Sulawesi Selatan. Nah, makanya saya sangat setuju dengan perda ini. Perda ini kan khususnya perda masker. Yang penting nanti setelah ada kebijakan perda ini tentu diikuti oleh sarana. Nah, artinya pemerintah kota juga harus berani mengambil peran bagaimana menyiapkan masker misalnya untuk masyarakat Makassar. Misalnya program 1 juta masker. Nah, ini yang harus juga dilakukan ya. Karena apa? Dalam melahirkan kesadaran bukan cuma persoalan pengetahuan, bukan cuma kemauan, tapi kemampuan. Yeah. Nah, tentu ada bagian-bagian masyarakat kita yang tidak mampu mengakses masker. Inilah yang harus kita fasilitasi. Nah, kenapa ini penting masker? Di Sulawesi Selatan ini ya, dari 13.000 ini Pak,
13.000 penderita sekarang, itu 5.000 ada di duta COVID. Artinya tanpa gejala. Tanpa gejala. Jadi siapapun, setiap orang harus kita curigai. Makanya siapapun kita temu harus pakai masker. Tidak boleh tidak. Jangan bilang si anu tidak sakit, tidak boleh. Siapapun. Nah ini terbukti bahwa di Sulsel ini ya, 40% dirawat di hotel. Ini tanpa gejala. Nah ini kan. Nah saya kira sudah beberapa kita lihat kejadian ketika kita melakukan swab ya. Swab. Nah orang sehat-sehat begitu di swab ternyata positif. Nah inilah pentingnya sebenarnya masker ini yang harus didorong. Jadi saya sepakat. Nah terus kedua mungkin juga Pak Kadis dari Makassar didorong juga kebijakan kemarin Perwali tentang menutup Makassar. Ini yang harus dilakukan dulu. Itu kemarin menutup Makassar artinya setiap orang yang mau keluar Makassar dan mau masuk Makassar itu harus ada surat bebas COVID ya. Nah ini cukup melandaikan kemarin, cukup melandaikan. Nanti setelah ini dibuka ya kembali lagi kasus kita naik. Karena apa? Hampir seluruh masalah di daerah itu karena terintegrasi dengan Makassar. Misalnya terjadi positif di daerah karena dia pernah ke Makassar atau sebaliknya pernah dikunjungi oleh orang dari Makassar. Nah, saya kira menurut saya ini juga harus dipikirkan Makassar bagaimana memperlakukan kembali ini dalam rangka ya memberi pembatasan walaupun bukan pembatasan PSBB ya, bukan. Jadi sebenarnya pembatasan itu kan macam-macam. PSBB itu berskala besar, ada juga yang berskala kecil ya, sedang. Nah inilah yang perlu menurut saya bahwa sesungguhnya masih perlu dilakukan pembatasan dalam skop kecil. Misalnya pembatasan masuk Makassar atau keluar Makassar yang harus betul-betul diikuti dengan protokol COVID. Nah sekira demikian, Ade. Baik, terima kasih Pak Husni. Saya ke Dr. Alif. Dok, ini kita berbicara di luar dari denda dulu ya. Kita berbicara tentang sikap masyarakat terkait dari COVID ini. Jadi kalau dilihat masyarakat jika ada swab test atau rapid test, biasanya banyak yang kabur atau menghindar dari para petugas kesehatan yang ingin memeriksakan. Padahal itu sangat penting karena memang kita ingin men-tracing daerah-daerah yang belum istilahnya belum diketahui apakah memang daerah zonanya seperti apa. Nah, ada juga yang masyarakat berpikir bahwa ini kita walaupun tidak ada vaksin bisa sembuh kok. Nah, ini bisa dijelaskan sedikit Dr. Alif bedanya obat, vaksin dan lain sebagainya. Silahkan dok. Jadi kalau kita lihat memang masyarakat sekarang ini masih antipati terhadap tes baik itu rapid ataupun PCR. Mereka mau rapid itu kalau mereka mau berpergian saja dan membutuhkan surat, hanya kewajiban saja, bukan karena mereka pengen tahu sebenarnya dirinya apakah sudah terkena atau belum begitu. Tapi yang jadi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa perlunya pemerintah juga lebih memaksimalkan masyarakat itu sendiri, lebih memaksimalkan peran dari masyarakat. Karena protokol kesehatan itu baiknya dimulai dari rumah memang. Jangan sampai dia menganggap kalau sudah di rumah COVID itu tidak ada, justru di rumah lah itu. Kadang-kadang justru penyebaran COVID itu kan dimulai dari keluarga inti biasanya, orang yang paling dekat dengan kita. Makanya kadang-kadang kita lalai menggunakan masker kalau sudah, oh ini bapak orang tua aku gini, oh ini istriku ji, oh ini suamiku ji, oh ini anakku, ini teman dekatku sering di rumah. Padahal justru dari mereka lah sebenarnya proses penyebaran COVID itu berlangsung. Makanya masyarakat terutama yang di daerah bawah itu harus diberitahu, harus dipahamkan lebih jauh lagi tentang bahaya memang penularan dari COVID ini dan perlunya lebih pengetatan dari protokol kesehatan itu sendiri. Lalu selanjutnya kalau kita bicara soal ini kan COVID ini berasal dari virus. Adapun vaksin itu merupakan virus yang dilemahkan sehingga dikasih masuk ke dalam tubuh. Jadi harapannya jika kalau ada misalnya virus yang lemah, muncul antibodi dari dalam diri kita sendiri, tentara-tentara kita keluar bagaimana mengenali bahwa oh ini ada virus. Nah, kalau sudah ada virus dihancurkan, dimusnahkan. Jadi ketika ada virus misalnya virus COVID lagi masuk, antibodi itu sudah tercipta secara otomatis. Jadi
bisa lebih cepat menghancurkan virus-virus tersebut, sehingga orang yang sudah terkena COVID itu sendiri kadang-kadang antibodinya dibutuhkan oleh orang lain, sehingga dia bisa memancing antibodinya itu untuk keluar dan menghancurkan virus-virus tersebut. Tapi kalau saya dulu merawat, ada beberapa memang pasien yang hanya dikasih vitamin saja, dia sudah bisa pulih, beberapa hari kemudian dia pulih. Tapi ada juga yang membutuhkan obat-obatan, itu tergantung dari antibodi kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Makanya dari itu kita tidak tahu siapa yang punya komorbid, makanya wajib bagi kita untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga dekat, keluarga inti kita, dan teman-teman dekat kita, karena kita tidak tahu siapa sebenarnya orang yang punya pemberat, apalagi kalau ditambah dengan COVID. Nah, itu demikian.